Jadi kalau seakan-akan doa itu belum terjawab, itu bukan karena Tuhan mau ngulur waktu, tapi dalam hikmat Tuhan memang belum saatnya. Kita harus bertekun sampai waktunya Tuhan menjawab akan apa yang kita doakan. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu topik yang saya kasih judul Doa Tak Jemu-Jemu. Nah, itu menarik saudaraku, karena sampai ada istilah tak jemu-jemu berarti kadangkala atau seringkali bahkan kita ini jemu ketika kita mendoakan tentang satu hal dan jawabannya tidak datang-datang. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-18 memberikan sebuah perumpamaan, tetapi diawali, saudaraku, tulisan dalam Lukas 18 ini dengan ayat pertama demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu, always, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, saya bandingkan dengan terjemahan lain dari versi King James, saudaraku, dikatakan bahwa kata itu ya, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu itu dipakai kalimat ought always to pray and not to faint. Not to faint. Nah, itu memang dalam bahasa Alkitab kata faint itu sering dipakai ya. Tawar hati itu faint. Menjadi lemah itu faint, begitu ya. Padahal arti faint itu sebetulnya pingsan, saudaraku. Jadi doa, kamu kalau berdoa jangan sampai menjadi lelah, lemah, kemudian letih lesu dan akhirnya putus asa. Putus di dalam doa. Jangan sampai. Itu kira-kira maksud dari ayat yang pertama. Doa tak jemu-jemu. Nah, saya coba teliti di leksikon, saudaraku, kata faint atau yang tadi saya sebut menjadi lemah tadi, lemah, lelah, itu dipakai istilah bahasa Yunani ekakeo. Ekakeo itu terjemahannya banyak, saudaraku, maknanya itu banyak, tapi isinya ya ke sana itu. Jadi to be wearied out, jadi menjadi kelelahan, atau exhausted, itu sudah betul-betul kesedot semua energinya dan akhirnya sudah nggak mampu berbuat apa-apa, lelah. Nah, di dalam doa Tuhan menegaskan jangan sampai kamu kehilangan spirit, kehilangan akan semangat doamu sampai akhirnya kamu kelelahan, capek dan akhirnya berhenti berdoa. Nah, kemudian yang cukup menarik kalau saudara baca lebih lanjut, saya tidak bacakan secara lengkap, ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan, perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan adalah seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Jadi di sini paradoks sekali dengan sifat dari Bapak Surgawi yang penuh kasih dan kemurahan. Hakim lalim, kemudian janda ini datang, ya dia terus-menerus, saudaraku, datang untuk minta supaya haknya itu dibela karena dia benar dan dia minta pembenaran akan apa yang menjadi haknya. Tapi hakimnya itu tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun, itu ayat 4 katakan. Nah, kemudian karena janda ini tekun, terus-menerus dia datang dan datang dan datang, hakim itu jadi ngeri, saudara, terhadap ketekunan dari si janda ini. Sampai ayat yang kelima katakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi apa ya, menjadi ngeri gitu terhadap janda yang begitu tekun, terus-menerus datang dan meminta. Padahal hakim itu sudah nolak-nolak janda itu. Nah, Tuhan kasih perumpamaan seperti ini tentunya supaya kita ngerti, saudara, bahwa Bapak di surga itu bukan hakim yang lalim. Dia adalah Bapak yang penuh dengan kasih dan kemurahan.
Tapi kalau hakim yang lalem aja bisa ditaklukkan oleh ketekunan seorang janda yang terus-menerus datang dan memohon, apalagi Bapamu yang di sorga. Demikian kira-kira saudaraku maksud dari perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini. Saya bacakan saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan karena Yesus Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menjadikan kita anak-anak Allah. Orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini kata-kata Tuhan, saudara. Jadi kalau seakan-akan doa itu belum terjawab, itu bukan karena Tuhan mau ngulur waktu, tapi dalam hikmat Tuhan memang belum saatnya. Kita harus bertekun sampai waktunya Tuhan menjawab akan apa yang kita doakan. Kemudian ayat 8, ini ayat terakhir ya. Tadi saya lompati aja, saya hanya bacakan beberapa ayat. Ayat 8 katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ini ada akan tetapinya saudara. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, saya pernah sampaikan akan hal ini dalam Suara Gembala beberapa waktu yang lalu ketika membahas tentang doa. Tapi hari-hari ini, saudaraku, ketika kita ditarik oleh Tuhan untuk masuk ke dalam bilik dan kita didorong oleh Roh Kudus untuk mencari Dia yang ada di tempat rahasia itu, kita ini harus exercise iman kita, saudara. Karena tanpa iman, tanpa keyakinan iman, semuanya sia-sia. Firman Tuhan katakan ya, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku, kita ini harus ada iman, dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi ketika saudara lockdown hari-hari ini, pakai waktu untuk merenungkan firman. Nah, kalau iman itu, kalau firman itu kita terima, kita sambut dengan hati terbuka, otomatis akan timbul iman. Saudara, kalau bicara tentang doa, tentunya kita akan mengingat tokoh-tokoh doa, pahlawan-pahlawan doa di masa lampau. Yaitu adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya pernah punya buku, judulnya ada 7 pahlawan doa. Ya, ini 7 pahlawan doa yang dicatat itu memang orang-orang hebat di masa lampau, saudaraku. Salah satu namanya, nama yang ada dalam 7 pahlawan doa itu adalah George Muller. George Muller adalah seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil, dan dia juga punya panti asuhan dengan ribuan anak-anak yatim piatu di Inggris, saudaraku. Dia lahir tahun 1805 dan dipanggil Tuhan di tahun 1898. Saudaraku, George Muller ini terkenal dengan berbagai kesaksian tentang doa tak jemu-jemu. Tetapi yang paling terkenal yang dia ceritakan adalah bagaimana dia berdoa untuk 5 orang yang Roh Kudus taruh dalam hatinya untuk didoakan. 5 orang yang dia kasihi, yaitu orang-orang yang dia kenal. 5-5-nya belum percaya Tuhan. 5-5-nya menolak Yesus. Tapi George mengasihi mereka. Dan George berdoa. Nah, ini diceritakan beberapa waktu menjelang George Muller itu meninggal dunia, kemudian dilanjutkan kisahnya oleh para saksi. Begini, saudaraku. Setelah berbulan-bulan George Muller ini berdoa, maka 1 orang temannya bertobat, menerima Yesus, dan mendedikasikan hidupnya menjadi anak Tuhan. 1. Berarti masih 4 ya, saudaraku ya. 1 sudah goal, yang 4 belum. George berdoa dengan tekun. Hari demi hari dia berdoa tak jemu. Karena ada api kasih yang membuat dia berdoa. Dan dia berdoa without
tanpa lelah, ya, tanpa lelah, not to faint, ya, tidak pernah menjadi kelelahan imannya untuk berdoa, itu dia lakukan. Dan 10 tahun kemudian sejak dia memutuskan untuk berdoa, teman yang kedua bertobat, menerima Yesus, dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Josh tidak berhenti karena dia punya 5, sasarannya 5 teman. Saudaraku, 2 tahun kemudian, jadi 12 tahun kalau dihitung dari awal dia berdoa, orang ketiga bertobat. Nah, orang keempat bertobatnya kapan, saudaraku? 25 tahun sejak George mulai mendoakan teman-temannya ini. Orang keempat bertobat, 25 tahun. Tapi masih sisa satu paling bandel, saudaraku. Didoakan. Ini anak dari sahabat baiknya George Muller. Sahabatnya itu menitipkan, George, tolong doakan anakku ini supaya dia menerima Yesus dan hidup dalam Tuhan. George Muller menangkap akan beban itu dan dia mendoakan. Berapa tahun, saudaraku, kalau dihitung dia berdoa untuk yang terakhir ini? Anak dari sahabatnya, putra dari sahabatnya. 52 tahun. Ini menjadi kisah yang sangat terkenal. Dan itu dalam sebuah wawancara ya sejam bersama George Muller yang dilakukan oleh seorang wartawan Kristen, itu dia menceritakan sampai hari ini, dan itu memang beberapa waktu kemudian George dipanggil pulang oleh Tuhan. Sampai hari ini aku tetap yakin bahwa anak dari sahabatku itu sudah 52 tahun aku doakan, dia pasti bertobat dan dia pasti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini iman yang luar biasa, saudaraku. Iman yang diuji dalam ketekunan yang bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 25 tahun, tapi 52 tahun, saudaraku. Saudara bisa bayangkan. Nah, dan setelah 52 tahun, George waktunya pulang ke surga. Apa yang terjadi, saudaraku? Kisah dilanjutkan oleh para saksi. Anak dari sahabatnya George menghadiri akan pemakaman dari hamba Tuhan yang hebat ini. Ketika dia hadir di pemakaman, Roh Kudus turun menjamah dia. Dia bertobat dan menerima Yesus di saat pemakaman pendoa yang legendaris ini. Saudaraku, saya ulangi. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Hari-hari ini, saudaraku, kita berdoa. Saya berlatih berdoa tak jemu-jemu. Kadang-kadang rasanya, Tuhan, kok doa itu saja, pandak jemu toh Tuhan, aku ini kok rasanya bosan. Ingat ayat ini. Saya berdoa untuk hal-hal yang sama dan sepertinya belum menjadi kenyataan. Inspirasi dari pengalaman George Muller ini kiranya membangkitkan semangat kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.